Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Anwar Fatoni, LCMA CDIF, dan Bapak Ade Nur Rahim, SHI MAI CDIF, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajukan usulan penelitian dengan judul Pengaruh Literasi dan Kondisi Sosial Ekonomi terhadap Minat Mahasiswa FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta untuk berokok tunai. Yang menjadi latar belakang yaitu adalah kemiskinan menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Kemiskinan ini merupakan permasalahan yang dari dahulu sampai sekarang masih belum juga terselesaikan. Kemiskinan ini menjadi permasalahan krusial pada sebagian besar negara berkembang, termasuk di Indonesia. Seseorang dapat dikategorikan masuk ke dalam kemiskinan apabila tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan primer. Yang pertama itu sandang, kedua pangan, ketiga papan, keempat kesehatan, dan yang kelima ini pendidikan. Selanjutnya juga mayoritas muslim terbesar di dunia yaitu Indonesia sebagai negara dengan jumlah mayoritas muslim terbesar di dunia ini memiliki potensi besar untuk mengatasi kemiskinan dengan filantropi Islam sebagai solusi atas permasalahan. Selanjutnya juga terdapat potensi wakaf yang dimiliki Indonesia itu menyebutkan BWI menyebutkan bahwa potensi wakaf di Indonesia mencapai 180 triliun rupiah. Sementara menurut sebagian pakar, potensi wakaf di Indonesia ini mencapai 3 triliun per tahun, tapi realisasi dana wakafnya ini masih tergolong sangat rendah. Berdasarkan catatan Badan Wakaf Indonesia, realisasi penghimpunan dana wakaf sampai tahun 2017 berada di angka 199 miliar rupiah. Menjadi permasalahan gapnya yaitu kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan dapat diciptakan dari pengelolaan wakaf yang baik. Sayang sekali bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia ini kurang tertuju pada pemberdayaan ekonomi, tapi hanya untuk sebatas keagamaan ibadah saja. Dalam rangka pengembangan wakaf produktif, mayoritas masalah yaitu terdapat pada tanah wakaf di Indonesia yang hanya bermanfaat hanya untuk sebagai kuburan dan masjid saja di kebanyakannya, sehingga tidak terdapat unsur ekonomi di dalamnya. Jika tanah wakaf ini dapat dimanfaatkan dengan cara produktif, salah satunya itu seperti sawah yang bisa menjadi salah satu cara untuk menghasilkan sesuatu hal yang menghasilkan dan juga berkelanjutan. Selanjutnya dengan adanya fenomena bahwa perkembangan wakaf di Indonesia ini mengalami hambatan karena kurangnya literasi dan pemahaman masyarakat terkait wakaf uang yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Literasi wakaf tunai merupakan kemampuan dari seseorang untuk dapat mengelola dan juga memahami informasinya terkait wakaf tunai. Dari semua hal ini tertuju pada kemampuan dan skill seseorang terkait wakaf tunai dan lebih dari hanya kemampuan untuk membaca dan menulisnya saja. Tapi apabila di kalangan masyarakat menunjukkan hal positif, maka kesadaran masyarakat mengenai wakaf tunai juga akan meningkat. Masuk ke teori yang digunakan yaitu yang pertama dari pengertian wakaf, yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-wakaf yang artinya menahan atau juga berhenti. Wakaf secara definisi yaitu harta yang diberi secara hibah dengan tidak menyusutnya fisik dari harta itu dan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Terdapat perbedaan pengertian dari para ulama yang memberikan perbedaan hukum sehingga menimbulkan perbedaan hukumnya juga. Yang pertama itu menurut dari mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal dan juga menurut Hanafiyah. Selanjutnya pengertian wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat 1 juga peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang dan juga peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Selanjutnya juga terdapat dasar hukum wakaf yang berasal dari Al-Quran dan juga pandangan Majelis Ulama di Indonesia. Selanjutnya juga pengertian dari wakaf uang dan manfaat wakaf uang. Selanjutnya, minat merupakan cenderungnya seseorang pada suatu hal atau juga dapat dikatakan hal yang disukai dan diinginkan oleh seseorang. Minat ini yaitu keinginan seseorang untuk melakukan suatu hal. Selanjutnya, literasi
memiliki keterkaitan dengan kemahirwacanaan. Literasi secara luas yaitu kemampuan untuk berbahasa yang berkaitan dengan kemampuan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, serta kemampuan untuk berpikir. Selanjutnya, kondisi sosial dan ekonomi. Kondisi sosial ekonomi merupakan suatu kedudukan yang diatur secara sosial yang menempatkan seseorang dalam posisi tertentu dalam masyarakat. Posisi dengan hak dan kewajiban yang wajib dijalankan oleh pemilik status. Keadaan sosial ekonomi dari setiap manusia ini memiliki perbedaan dan tingkat. Sosial ekonomi ini merupakan posisi orang dalam suatu kelompok yang dilihat dari kegiatannya, dari jenis aktivitasnya, pendapatan, tingkat pendidikan, umur, rumah tinggal, dan harta yang dimilikinya. Masuk ke penelitian yang terdahulu. Yang pertama ini terdapat analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap wakaf uang di Kabupaten Bogor. Muslim Society Perspective oleh Anit Risepiani, Ahmad Fauzi Mardi, dan Dwi Kismayanti Respati. Hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman berpengaruh positif terhadap minat wakaf uang. Juga pendapatan berpengaruh positif terhadap minat wakaf uang. Regularitas berpengaruh positif terhadap minat wakaf uang dan akses informasi berpengaruh positif terhadap minat wakaf uang. Yang kedua, analisis faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap wakaf uang di Kota Bandung oleh Cupian dan Nurdin Najmi. Hasil analisis menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap wakaf uang dipengaruhi secara signifikan oleh faktor internal, yaitu pemahaman masyarakat tentang wakaf uang, dan faktor eksternal, yaitu kemudahan dalam berwakaf uang. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi minat investor melakukan wakaf saham oleh Arvid Fatur Nadian dan Dewi Rahmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat investor terhadap wakaf saham dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh faktor pengetahuan, regularitas, dan persepsi. Sedangkan faktor media informasi tidak berpengaruh terhadap minat investor untuk melakukan wakaf saham. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi persepsi wakif tentang wakaf uang oleh Ahmad Zer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendidikan memiliki peluang yang lebih besar dan signifikan dalam menjelaskan persepsi wakif tentang wakaf uang. Hal ini karena tingkat pendidikan lebih tinggi mampu mengelola informasi yang diterima secara lebih baik dibandingkan tingkat pendidikan yang lebih rendah, sehingga membentuk pahaman yang lebih baik. Yang kelima, aplikasi interpretif struktural modeling untuk strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia oleh Aam Slamet Rusdiana. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penting dalam strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia yaitu faktor transparansi keuangan atau akuntabilitas. Hal ini menyadarkan bahwa lembaga wakaf uang harus selalu dapat dipercaya dan bertanggung jawab penuh dalam mengelola dana wakaf. Terakhir, metode penelitian. Objek penelitian yang ini adalah eh, mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis aktif Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selanjutnya juga jenis data dan sumber datanya itu yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan jenis data primer. Data primer ini diperoleh menggunakan Google Form dengan kuesioner. Sampel terdiri dari mahasiswa aktif FEB UPNVJ sebanyak 100 orang. Metode analisis yang digunakan yaitu menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi SPSS 26. Mungkin cukup sekian presentasi usulan penelitian dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.